Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan aplikasi komputer untuk bisnis oleh saya sendiri, Sancoko. Gimana kabarnya buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, baik, baik. Ya pokoknya sehat walafiat ya, karena bagaimanapun kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga. Oke, kita lanjut terkait dengan materi yang kemarin. Kalau kita sedikit ingat-ingat, kemarin kita belajar mengenai tentang fungsi reference. Oke, sekilas kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat heading, membuat daftar gambar, membuat daftar tabel, kemudian membuat daftar isi, ya seperti itu. Jadi kemarin tuh kalau kita amati belajar terkait dengan materi-materi tersebut, ya. Oke, untuk selanjutnya pada session berikutnya nanti akan kita belajar bagaimana membuat daftar pustaka otomatis. Daftar pustaka otomatis itu sendiri ada banyak beragam ya. Misalnya kayak model IEE, ada model apa, American Physical Association. Nah, itu biasanya yang berlaku di kebanyakan ya, bahkan mungkin di Universitas Indonesia juga itu pakai menggunakan apa. Sedangkan metode IEEE itu biasanya berlaku dalam pembuatan jurnal-jurnal. Oke, langsung aja nanti buat teman-teman saya tunjukin ke kalian. Nanti ada di dalam Skele UACID, kalian bisa dapatkan bahan seperti ini. Ya, bahan seperti ini. Ada, kalau kita sekilas nih ada 6 halaman ya. 6 halaman. Oke, 6 halaman yang kalian nggak perlu ketik, cukup copy paste saja ya, seperti itu. Jadi kalian cukup copy paste, jadi cukup kalian buka sebuah Word, tinggal kalian cari di Word di sini, tinggal buka. Oke, ini juga mungkin sambil kita sedikit review ya, sedikit review terkait pemahaman tentang heading yang kemarin. Oke, saya buka tadi, tinggal pilih dari start, kemudian kita dapatkan fungsi Word. Ketika kita bicara tentang reference, dia ada di posisi ini ya, pada session ini. Ini reference-nya. Ya. Ini kalau lama nih, biasanya lagi mikir ya, seperti itu. Oke, ada reference. Kebetulan saya ada station yang punya medali, tapi kita tidak gunakan ini terlebih dahulu, gunakan seperti ini. Oke, sedikit review yang seperti yang kemarin saya ajarkan, bahwa kalau kita mau membuat daftar isi otomatis, gunakan fungsi heading. Di mana fungsi heading itu? Ada di sini nih. Nah, heading 1, 2, 3. Lihat, kalau saya bisa blok ini, lihat, otomatis dia kan heading 1, biru. Ini 2 seperti ini. Title seperti ini. Nah, ini namanya fungsi style. Normal seperti ini. Pak, warnanya biru, apa yang harus kita lakukan? Maka kita ubah stylenya yang ada di sini. Kita pilih klik kanan, kita pilih modified, ketentuannya seperti apa heading 1. Misalnya kita tahu bahwa di panduan TKA-nya itu Times New Roman, maka ubahlah dia menjadi Times New Roman, pilih di sini jadi 12, kemudian di sini pasti defaultnya. Kemudian apa? Otomatis gelap nggak? Kalau iya, kita pilih bold. Seperti itu. Nanti kamu bisa tambahkan new document based on this template. Ya. Atau nanti kalau ada automatic update juga boleh dipilih ya. Before after ya, tergantung kitanya. Ya, kita biarin aja dulu seperti new update template seperti ini. Ketika kita pilih, maka kita pilih dia ke heading. Ya, otomatis seperti itu. Sama juga dengan heading tadi, heading 2. Klik kanan, modified. Kita pilih di sini times. Kemudian pilih sampingnya. Jadi 12 enggak ya? Jadi 12 gitu misalnya. Sorry. Dan oke. Dan kita pilih. Ya, kita pilih otomatis ya. Selanjutnya apakah kita perlu bold? Kita tidak tahu, defaultnya ada, kita pilih sama new dokumen. Ya, heading 2 dan seterusnya ya, jika kita perlu data-data yang selanjutnya. Oke, itu contoh bagaimana membuat heading. Nah,
Kita kembali tadi, kita coba sampai tadi sebagai kita adaptasi ya, kita coba belajar dari contoh TKA yang ada. Nah, ini kita bisa kembalikan nanti ke fungsi normal saja, gitu ya. Otomatis jadi heading, kita contoh, kita ambil klik kanan, ambil ini, misalkan sebuah judul. Nah, ini repotnya memang mesti merapikan. Ctrl V, mau nggak ya? Seperti itu. Misalnya apa, normalnya juga kita perbaiki nih misalnya, tapi biar aja dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih misalnya tadi latar belakang. Atau sambil kemarin saya cerita misalnya di sini ada bab 1. Pendahuluan. Kemudian nanti ada 1.1 latar belakang. 1.2 pokok permasalahan. Ya, misalnya yang sering kesalahan gitu ya. 1.3 tujuan penulisan. Ini yang paling. Kemudian lanjutnya 1.4 ya. Sistematika penulisan. Sambil kita review ya, nggak apa-apa. Maka pilih di sini dia sebagai heading. Heading 1, kemudian di sini adalah heading 2, kemudian di sini juga sama, taruh saja ya. Taruh di sininya mungkin jadi heading 2. Dan taruh di sini jadi. Nah, ini biasa juga heading 3, biasanya makin ke bawah tuh biasanya huruf makin kecil ya, seingat saya. Di beberapa aturan itu. Sama times. Kita oke-kan. Kita oke seperti itu ya. Seperti itu, kita pilih ini, kemudian pilih oke. Lihat, secara otomatis dia akan berubah. Ya, makanya kemudian kita balik lagi ke sini. Misalnya anggaplah ini udah ya, kita coba copy. Copy saja misalnya. Copy, Ctrl C, Alt Tab, namanya Ctrl V. Ini ya. Misalnya ternyata hurufnya beda-beda. Pakai Ctrl D, pakai times misalnya. Seperti itu. Terus Ctrl apa nih? Ctrl J. Seperti itu ya. Terus supaya dia Times New Roman. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini contoh. Kemudian lanjut. Nah, sama kayak tadi ya, tinggal kamu copy-copy, memang perjalanannya lumayan capek. Kalau mengcopy ini sebaiknya tidak langsung langsung full ya, karena nanti akan mengganggu. Ctrl V, defaultnya adalah seperti itu. Kalau nggak mau seperti ini, Ctrl D sama kayak tadi, Times New Roman. Seperti itu, Ctrl D. Tab dulu ya sebentar. Oh, biar sama ya. Tampaknya ini beda nih. Ctrl D. Iya, sama. Mas sebetulnya kontrol saya juga. Oke. Seperti itu. Kemudian pokok masalah. Sama kayak tadi. Berdasarkan gambar di atas. Misalnya. Ctrl V. Sama kayak tadi. Kita bagikan Ctrl D. Ini mesti dicoba berulang-ulang ya. Sorry, Ctrl D. Kalau udah dapat regular nih, angka defaultnya 12. Seperti itu, Ctrl C. Nanti ya, shortcutnya seperti itu. Gambar gimana nih? Gunakan snipping tools misalnya. Snipping tools, oke. Snipping tools. Kamu pilih, oke, sambil buka Alt Tab-nya di sini. Ingat ke bagian ini, pictures-nya. Kita mau ambil dia, ini gambar. Balik lagi ke sini, sorry. Snipping tools-nya ini kita pilih namanya new. Sorry, cancel. Sorry, ke TKA dulu. Terus hari ini kayaknya nggak bisa, kita pilih new. Misalnya seperti ini.
Di copy, alt tab, sorry, cuman ya. Yang gini ya. Pokok masalah. Sambil review, klik kanan, pilih paste. Nah, sama sekali lagi nanti tinggal kamu kecilkan atau tadi ya desain ini bisa kamu ubah-ubah ya. Nah, kalian bisa pindah-pindah nih, ada gunanya ya. Square, tight dan sebagainya, mungkin tight dan sebagainya. Berdasarkan gambar di atas, biasanya kalau kita bicara tulisan ilmiah dia akan nulis menjelaskan gambar. Jadi gambarnya itu cenderung jarang di bawah. Walaupun mungkin saja ya. Misalnya apa? Klik kanan, nah ini nyambung ya. Kalau kita mau nambahkan tentang pengetahuan bagaimana mencari daftar gambar, tinggal klik kanan, namanya insert caption. Di sini ada bagan. Ya. Kalau kita mau bikin yang baru, misalnya gitu ya, misalnya saya cancel dulu, cancel dulu, insert caption, kita pilih namanya label, tapi tentukan dulu nih, misalnya above atau below. Tapi kalau gambar biasanya below. Anggaplah kita pilih new label, namanya apa? Misalnya gambar 1. Misalnya, tapi ini cuman ini aja ya, ini buat latihan saja. Maka akan muncul tuh, lihat defaultnya 1 seperti itu. Saya mau ciri misalnya label sudah muncul, kita lihat apakah ada. Misalnya kita juga bisa hilangkan misalnya tabel ini, kita tinggal taruh aja tabel ini, kita pilih delete. Urusan ini kita delete table ya, kita pengen delete misalnya, seterusnya dan seterusnya. Oke, tapi kemudian ada saya pilih misalnya gambar, otomatis dia akan ada di bawah sini ya. Tulis misalnya faktor keberhasilan mahasiswa lulus. Oke, seperti ini. Ingat ini hanya sekali lagi review ya materi yang kemarin. Oke, itu biasa. Ctrl D. Saya nggak tahu apakah ini Times juga. Nah, seperti itu. Nah, itulah contohnya ya. Ada gambar, kita bisa cerita. Alt tab. Sorry. Oke, kita coba apakah kita sudah berhasil. Kalau kita memasukkan apakah data pustaka kita sudah benar, maka kita kembali ke reference, namanya table of content. Kita pilih. Nah, nggak ada ya. Nah, tadi kenapa udah muncul? Karena asal muasalnya kita sudah nyeting terlebih dahulu tanpa isi. Seperti itu. Nah, ini kita bisa ubah-ubah. Misalnya kalau kita masih tinggal, oh hurufnya nggak sama. Ya, ini atau nih kita kayak nggak bisa. Kita isi daftar isinya, kita taruh di luar. Isi. Misalnya kita taruh ya. Karena kita tadi heading berapa nih? Misalnya heading 1 ya. Tapi ternyata daftar isi itu nggak perlu bold ya. Tinggal kamu pilih Ctrl B. Seperti itu. Kemudian Ctrl E. Tapi tetap di heading 1. Jadi dia tetap bisa berubah. Ya, nanti kalau kita mau perlu update, misalnya oh ternyata belum isi kan, lihat nggak ada ya, maka kita pilih namanya update enter tabel. Nah, seperti itu. Lihat daftar isinya jadi muncul seperti itu. Oke, itu contoh terkait dengan daftar isi. Kemudian gimana kalau daftar tabel? Sama, kamu tinggal pilih ke reference. Kita pilih namanya di sini, insert table of figure. Klik. Sama, apakah tab leader mau seperti apa dulu, karena kebetulan yang masuk itu adalah gambar ya. Berarti ini mau cerita gambar 1, 2 dan 3. Tab leader itu di sini kita bisa pilih apakah non, apakah ada titik, ada garis dan sebagainya. Nanti kalau ujian kalian juga sudah paham, kita pilih oke. Nah, sama seperti tadi, oh daftar gambarnya belum ada. Daftar
gambar. Misalnya gitu ya. Maka kamu pilih sama kayak tadi, apakah dia sebagai heading 1? Heading 1, kita pilih heading 1, Ctrl B, terus Ctrl E. Sama kita update konten di sini, update tabel into tabel. Oke. Oke, untuk materi terkait ini cukup ya, terkait apa materi terkait daftar isi otomatis sesuai tema yang ada di sini. Nyambung ya? Membuat heading, daftar gambar sama, tabel pun sama. Udah nyambung ya semuanya? Daftar membuat heading, daftar gambar, daftar tabel, daftar isi. Sekarang seperti itu.